setiap ayatnya baca ta'awuz. Cukup pertama kali kita membuka Al-Quran. Ketika kita membuka pertama Al-Quran, mau membaca basmalah tentunya, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelahnya itu kita cukup baca basmalah pada awal surah, ya, tidak lagi membaca ta'awuz. Kenapa ini penting? Nah, ini yang kita akan bahas pada hari ini, teman-teman. Ya, atas dasar ini As-Suyuti ini seorang ulama tafsir. Banyak buku-bukunya juga As-Suyuti ini. Di dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur, mewajibkan membaca ta'awud sebelum membaca ayat, khususnya di dalam sholat, ya kan. Jadi cuma bacaannya tidak jelas, tidak keras ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ta'awudznya ada. Menurut As-Suyuti ini seorang ulama mazhab Syafi'i, menulis banyak ulama besar. Inilah yang banyak dirujuk oleh ulama-ulama kita di Indonesia. Nah, kita lihat apa artinya ta'awuz itu. Kan bunyinya itu di atas tuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari kata a'udzu ini berasal dari kata ada ya'udzu. Berarti kembali atau al-iltija. Bisa juga berarti berlindung, al-istijarah. Bisa juga berarti melekat, al-iltisaq. Dengan demikian, a'udzubillah artinya aku mengembalikan diriku kepada Allah. Enak sekali. Aku mengembalikan diriku kepada Allah. Bisa juga berarti aku berlindung kepada Allah. Jadi tadi kita kembali kepada Allah, terserah aku sekarang dalam genggaman Allah. Nah, kalau enggak, aku berlindung kepada Allah. Ibarat pohon, kita bernaung di bawah pohon beringin itu, maka tidak kena teriknya matahari. Angin sepoi-sepoi melindungi kita semuanya. Nah, itu ada kenikmatan batin di bawah perlindungan Allah. Itulah makna ta'awuz. Kemudian yang ketiga, bisa juga berarti aku melekatkan diriku dengan karunia dan rahmat Allah. Kalau kita seorang bayi lengket di dada ibunya, ada nggak ketenangan setelah itu? Puncak ketenangan bayi manakala ia berada dalam pangkuan ibunya. Ketawa sang bayi itu terkekeh-kekeh, karena begitu dia lapar, langsung mengisap susu ibunya. Nah, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mengembalikan diriku kepada Allah. Mau apa? Corona, mau apa? Aku sekarang dalam genggaman Allah. Udah bos, angkat tangan. Saya tidak ganggu kamu. Itu a'udzu. Aku berlindung kepada Allah. Kalau kamu memfitnah saya, kamu akan difitnah oleh Allah lebih dahsyat daripada sekarang. Betul, kamu nanti akan kualat. Kalau kita mohon perlindungan kepada Allah, maka semua orang yang bermaksud baik kepada kita akan dibalas, tapi semua orang bermaksud jahat terhadap kita, duluan Allah akan dipatahkan kepada mereka. Itu maknanya ta'awuz. Aku melekatkan diriku. Aku sudah dalam gendongan bayiku. Banyak bayi yang tidak punya ibu, teriak-teriak kelaparan, nggak ada yang beri makan. Nah, kita tidak. Malah selalu dalam kehangatan ibu. Itulah artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menarik untuk diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata qul a'udzu birabb. Seperti di dalam ayat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bikalimatillahi tammah, atau a'udzu bikalimatillahi tammah. Tapi langsung kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enak sekali itu. Tanpa perantaraan betul. Jadi inilah maknanya. Kata Allah adalah lafaz agung. Pernah kita jelaskan itu kan. Ya. Kata Allah ini adalah lafaz agung, lafzul jalalah, atau kalimat maskulin yang tidak boleh siapapun dan apapun menggunakan nama ini
kelebihan kata Allah dibuang huruf alifnya. Ya, teman-teman, kalau kita buang huruf alifnya, kan itu kan Allah itu ada alif lam lam ha, ya kan? Masih bisa dibaca lillahi, itu lillahi. Ini artinya untuk Allah. Dibuang huruf lamnya, ya, dibuang huruf lam, kan alif lam lam ha, dibuang satu lamnya, maka itu masih bisa kebaca lahu, artinya untuk Allah atau kepunyaan Allah. Lalu dibuang satu lagi lamnya, jadi lam keduanya dibuang, maka masih itu bisa dibaca lagi dengan hu. Jadi tidak ada lagi lamnya, yang tinggal hu, maka itu dhamir berarti dia. Hu artinya Allah. Maka itu orang-orang tarekat itu pertama dia baca begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama kelamaan kalau dia asyik masuk ke langit tinggi, dia ganti lagi Allah, 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 Allah. Sudah nggak ada la ilaha illallah lagi, yang ada Allah, Allah, Allah. Kalau mencapai puncak, nggak lagi alif, lam-lamnya dibuang, tinggal hu. Artinya apa? Dia. Nah, gitu kan. Jadi ada semua artinya. Itulah hebatnya huruf alif lam lam ha, Allah selalu punya arti sekalipun berdiri sendiri. Itu kata dhamir. Kata Allah bukan sekedar pantulan huruf-huruf, ya kan. Allah bukan sekedar pantulan huruf-huruf, tetapi sekaligus simbol kesucian, ya kan. Simbol kesucian, ya, yang amat dihargai oleh umat Islam. Jangan pernah ada yang pasang huruf Allah di tumit sepatunya. Pernah itu kan ada salah satu merek yang menyerupai huruf Allah dalam tumit sepatunya. Heboh satu dunia itu. Jadi kata itu tidak boleh ditempatkan di tempat yang tidak layak. Seperti menjadikan sebagai tulisan di tumit sepatu, seperti sebuah merek sepatu yang terkenal. Mungkin sengaja atau tidak sengaja, ada kaligrafi yang menyerupai Allah, membuat umat Islam keberatan dan meminta produsennya itu minta maaf dan menghentikan produksinya. Jadi kalimat Allah sering ditemukan di tempat-tempat mulia seperti di mihrab, di dinding-dinding kebesaran, yang sering dipasangkan dengan lafaz Muhammad. Jadi kalau di sana ada Pak Jokowi, ada Pak Kiai Ma'ruf Amin di foto-fotonya itu kan. Tapi kalau di masjid itu di sebelah kanan Allah, di sebelah kiri Muhammad. Ya, itu tanda atau dua simbol kemuliaan. Jadi satu simbol ahadiyah, simbol yang keduanya adalah wahidiyah. Ya. Mereka meyakini dengan menyebut atau memanggil nama Allah akan mendatangkan keselamatan dan ketenangan batin. Jadi kalau kita menyebut kata Allah, Allah, Allah sering kali kita ungkap itu, maka insya Allah itu nanti akan tenang batin kita. Jadi kalau Bapak Ibu entah kenapa informasi jelek yang muncul di telinganya atau di matanya membaca WA yang menuding dirinya, maka tafakur sejenak, panggil Tuhan, Allah, 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 Allah. Atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, salah satu wirid yang paling bagus untuk diamalkan setiap hari Jumat, bacalah 1000 kali ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 1000 kali. 1000 kali pada hari Jumat, hari keramat ini, insya Allah kita akan mendapatkan kekuatan batin. Kata a'udzubillah menggunakan huruf ba. Yaitu a'udzubillah itu tidak menggunakan huruf jar yang lain, ya kan. Kenapa enggak a'udzu ilallah, a'udzu lillah, a'udzu 'alallah. Padahal itu kan sama-sama bahasa Indonesianya itu. Ila, ya. A'udzu lillah, a'udzu 'alallah. Kenapa a'udzu billah? Bahasa Indonesia itu bisa diartikan sama. Kekhususan huruf ba, ya. Kekhususan huruf ba itu dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, seringkali menunjukkan
ya seringkali menunjukkan apa itu istilahnya kedekatan dan keakraban. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf ba ketika Allah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalnya wabil walidaini ihsana. Artinya hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Itu tidak dikatakan walil walidaini tapi wabil walidaini. Sedangkan berbuat baik kepada kerabat, yatim piatu, fakir miskin, dan anak-anak berjalan di jalan Allah, ibnu sabil, menggunakan huruf lam. Misalnya dalam kata walidil kurba, ini huruf lam nih, bukan wabidil kurba. Jadi walidil kurba wal yatama wal masakin wabin sabil. Jadi kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil itu menggunakan huruf lam, bukan menggunakan huruf ba seperti ini. Bahasa Indonesianya sama, tetapi kalau huruf ba, berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan ada perantaraan. Tidak boleh mengirim. Tidak boleh mengirim obat kalau sakit atau mengirim uang. Kita yang harus langsung menengok orang tua kita. Tapi kalau huruf lam seperti ini, ya panti asuhan kita kirim pembantu supir bawa ini beras ke sana, boleh itu. Tukang ojek bawakan ini ke alamat ini, itu walidil kurba wal yatama wal masakin. Tapi kalau jangan nyuruh orang lain, kita yang harus langsung. Ya. Kalangan ulama tafsir menjelaskan bahwa berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan lain-lain itu boleh melalui perantaraan. Nah sekarang kita apa yang disebut dengan a'udzubillahi minasyaitan. Asyaitan, ma makna syaitan? Apa yang dimaksud syaitan? Dari akar kata syatana. Syatana yastunu itu berarti menjauhkan. Al-bu'd. Disebut syaitan karena menjauhkan diri kita dari Allah. Menyondongkan kepada kebatilan. Syata itu artinya memalingkan wajah kita itu ke objek yang menggairahkan secara biologis, mengerahkan nafsu, tapi ujungnya neraka. Ya. Tadinya kan kita melihat surga, tapi nggak ada apa-apanya, kering. Nggak ada uangnya, nggak ada yang menggerakkan di situ. Oh itu loh, bagus loh. Nah itu setan itu memprovokasi kita untuk keluar dari rel yang lurus, masuk ke rel yang gemerlapan, padahal ujungnya neraka. Itu setan tuh. Jadi kalau handphone kita lebih banyak mengajak kita untuk melupakan Allah dan mengingat makhluk Allah, handphone itu setan bagi kita. Tapi kalau handphone kita itu lebih banyak mengajak kita untuk ingat Allah, di dalam handphone ada ngajinya kan, ada YouTube-nya, maka handphone itu malaikat buat kita. Tapi kita lah yang paling tahu. Lebih banyak mana handphone kita itu mendekatkan diri kita kepada makhluk atau kepada Khalik. Kalau handphone berfungsi lebih mendekatkan diri kita kepada makhluk dan melupakan sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, maka handphone itu setan buat kita. Jadi perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi saya ingatkan kepada pencinta handphone ini, kita lahir tanpa handphone. Dulu kita waktu kecil nggak ada handphone, belakangan ini baru ada handphone. Kenapa harus tergantung hidupnya dari handphone? Memang sangat penting handphone itu, tetapi jangan sampai nanti itu mabuk. Apa ya istilahnya itu? Kalau orang kecantol terhadap handphone itu maniak, ya. Maniak itu sudah penyakit jiwa itu. Sudah lebih baik handphonean daripada makan. Disuruh salat, ntar udah. Kalau handphone menyebabkan kita menunda waktu salat, maka handphone itu iblis buat kita. Jadi setiap makhluk, baik manusia, jin maupun hewan, termasuk handphone, menyimpan dan menjauhkan kita dari kebenaran, maka itu setan. Karena menjauhkan diri kita dari petunjuk dan kebenaran. Nah, setan lebih merupakan pemilik sifat-sifat negatif. Ya.
sifat-sifat negatif itu artinya apa? Selalu mengajak kita kepada duniawi. Kalau siapapun yang menjauhkan kita dari Allah, mendekatkan kita kepada makhluk itu setan. Boleh jadi jabatan kita itu setan. Boleh jadi istri suami kita itu setan. Boleh jadi anak-anak kita itu setan, kan ada tuh. Ya. Jadi fitnah, hati-hati. Nah, itu harus ada proporsional. Apa fungsinya setan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ya. Tadinya kita mau melakukan sesuatu, nggak usah lah, itu kamu nggak tahu, itu salah-salah, itu sedekah jangan di situ. Kamu nanti dimakan main judi, dipakai minum, pakai beli rokok, nggak usah kasih sedekah. Padahal mungkin enggak itu. Jadi itu namanya hijab-hijab nurani. Tadinya kita sudah mau nyumbang tetangga. Kasihan tuh. Dia juga menanti-nanti dari kita. Ada orang dari rumah, mungkin pembantu, nggak usah, itu bahaya tuh. Nanti pakai narkoba loh tuh. Padahal itu fitnah, hanya karena jengkelnya orang itu terhadapnya, maka dijelek-jelekkan orang itu, akhirnya kita tidak memberikan sedekah, maka itu setan buat kita. Jadi pembahasan tentang hakikat setan dan sifat-sifatnya itu nanti akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan akan datang. Ar-Rajim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa yang dimaksud dengan ar-rajim? Ar-rajim berarti atau berasal ya, dari berasal dari akar kata raja mayarjumu, berarti melempar, rama, atau mengutuk, melaknat. Jadi rajim mengutuk, melaknat. Ar-rajim berarti yang terkutuk, al-marjum. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Itu ayat. Berkatalah bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Ya, jadi bapaknya Ibrahim itu adalah bapak yang paling jahat dalam Quran. Ya. Kenapa kamu benci Tuhanku? Ya. Jika kamu tidak berhenti, maka saya kamu akan kurajam. Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Yaitu Nabi Ibrahim diusir oleh bapak kandungnya sendiri kan. Kalau enggak kamu. Nah, tapi Nabi Ibrahim tidak dendam. Dia tetap berbuat baik kepada bapaknya. Ini contoh buat kita. Sekafir apapun, sekufur apapun, sebangsa apapun orang tua bapak ibu kita, jangan kasar, tinggalkan aja, itu lebih baik. Kata rajam terulang 14 kali dalam Quran dalam berbagai bentuknya. 8 kali diantaranya diperuntukkan kepada setan, 6 kali dalam bentuk rajim, dan masing-masing sekali dalam bentuk rujumun dan marjum. Setan itu disebut terkutuk karena diusir oleh Allah dari alam langit, turun ke bumi lembahnya. Jadi Allah memerintahkan para malaikat itu untuk melempari setan dengan batu-batu meteor yang tajam agar terusir dari langit. Nah, ini ada ayatnya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzaba sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka itu siksa mereka yang menyala-nyala. Jadi kata ulama tafsir, kalau ada bintang yang lari, ya bintang tiba-tiba loncat, itu melempar setan yang akan mencuri rahasia langit. Itu pemahaman tradisionalnya dalam kitab-kitab tafsir. Tapi tentu menurut para saintis ya, ada penafsiran baru, Allahu alam. Ini kan selalu kita ada penafsiran yang baru. Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai langit. Ya.
mana yang didekati setan, ya langit mana yang didekati setan, ya, yang kemudian dilempar oleh bintang-bintang. Dalam pandangan tafsir Isyari, ya, ada dua macam pengertian langit. Nah, kita sering ngomong langit nih. Pertama, langit dalam arti fisik, lahiriah atau duniawi, yaitu makrokosmos, dihiasi dengan bintang-bintang, an-nujum jamaknya. Kedua juga bisa berarti langit dalam arti spiritual, berarti lambang dari sebuah ketinggian secara spiritual, jadi tidak tampak. Jika pada dunia makrokosmos itu ada 7 lapis langit, sab'a samawat, maka dunia manusia sebagai makhluk mikrokosmos juga mempunyai 7 lapis langit. Jadi makrokosmos alam raya itu punya 7 langit, manusia sebagai makhluk mikrokosmos itu juga punya 7 langit. Langit makrokosmos apa dan langit mikrokosmos apa. Ntar itu akan ada penjelasan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa dahulu iblis itu terlaknat. Ya, iblis yang terlaknat itu dapat memasuki seluruh lapisan langit yang bertingkat 7 itu. Ketika Isa masih terlahir, ya, Isa al-Masih lahir, maka 4 lapis langit itu kemudian ditutup. Jadi penghargaan terhadap Nabi Isa. Dulu gentayangan turun naik ke puncak, ya. Tapi begitu Nabi Isa, maka tertutup 4 tingkat itu. Ya, liftnya ditutup. Apa itu? Yaitu hati, ya, jiwa, dan tabiat. Jadi tinggal 3 lapis, yaitu hati, jiwa, dan tabiat yang terbuka. Nah, sedangkan 4 lapis yang tertutup itu adalah roh, ya, dan di atas itu ada yang disebut dengan asir, di atasnya roh ada asir. Di atasnya lagi ada rahasia al-khafi, itu ada roh, ada sir, ada al-khafi. Di lapis teratas ialah yang paling rahasia, al-akhfa. Nah, jadi 4 itu yang paling rahasia, roh, di atasnya roh ada sir, di atasnya sir ada al-khafi, dan di atasnya al-khafi ada al-akhfa, yang lebih rahasia. The top of the secret, itulah yang disebut al-akhfa. Nanti akan kita bahas, itu yang disebut dengan sirrul asrar, the secret of the secret. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan sebagai penutup dan penyempurna ajaran-ajaran para nabi, maka seluruh langit mikrokosmos yang 7 itu tadi tertutup bagi iblis dan sekutunya. Jadi yang 7 itu kan ini 4 ini yang ada Arabnya. Tapi yang 3 tadi yang tertutup itu, iya itu tadi. Nah ini, kalbun, nafsun, dan tabi'ah. Ditambah dengan roh, kemudian asir, al-khafi, dan apa. Begitu Rasulullah hadir, maka keseluruhan ini ditutup semuanya. Nah, iblis, setan itu bingung. Jadi tidak ada aksesnya lagi ke langit. Semua akses-akses, jadi terjadi apa ya sekarang istilahnya lockdown, ya kan. Jadi sudah di lockdown semua, iblis, setan itu nggak boleh masuk ke langit. Tidak ada celah sedikit pun yang tersisa dan dapat dimasuki iblis. Jadi totally lockdown. Yang tersisa adalah alam jasmani manusia yang menjadi tempat labuh baru bagi iblis. Langit makrokosmosnya ditutup, tapi langit mikrokosmos ini yang terbuka. Nah, itu nanti ada ilmunya bagaimana menutup langit-langit mikrokosmos supaya nanti kita bebas iblis. Nanti ketika kita membahas tentang Allahu Akbar, maka itu jangan sampai pergi dari pengajian kita di sini. Ini panjang ini. Kalau ini mau kita bahas, insya Allah nanti kita perlu 300 tahun baru khatam. Tubuh manusia itu adalah alam terbuka yang menjadi tempat rekreasi baru bagi iblis. Nah, ini dia. Tubuh manusia itu akan menjadi alam terbuka yang menjadi tempat rekreasi barunya iblis.
Karena nggak boleh lagi naik ke langit kan. Sudah lockdown di langit, maka dia gentayangan di langit-langit mikrokosmos manusia. Mereka masuk melalui aliran darah dan bagian tubuh manusia. Nah, jadi ini ada hadisnya, saya lagi cari, tapi ini insya Allah saya dapat nanti. Nah contohnya, kalau kita makan ya, dianjurkan kita kalau mau makan itu Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita makan tanpa basmalah, maka setan itu masuk bersama sari-sari makanan. Semakin banyak makanan minuman masuk tanpa basmalah, maka semakin menjadi gudang setan perut kita. Lama-kelamaan beranak pinak setan jin di perut kita, bikin istana iblis di dalamnya. Maka itu hati-hati teman-teman. Kadang-kadang kita mengatakan begini, kayaknya bukan aslinya deh. Masa marahnya banting pintu, lempar piring, gemetar tuh, matanya berkaca-kaca. Itu kayaknya bukan suami saya deh. Itu kesetanan. Memang setan. Terlalu banyak memakan tanpa baca ta'awuz, tanpa baca basmalah. Nah, kita sekarang bagaimana memuntahkan setan-setan yang beranak cucu di dalam perut kita? Ya, puasa ini. Ya. Jadi berpuasa itu supaya kita jangan penuh setan di dalam rongga kita di dalam, maka kita akan usir semua setan-setan itu. Kita muntahkan semuanya. Ganti malaikat-malaikat. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk selalu berusaha untuk mempersempit jalur-jalur iblis melalui rasa lapar, dahaga, latihan berpuasa. Coba. Puasa itu artinya melockdown iblis, setan masuk ke dalam tubuh kita. Karena ke langit lockdown ya kan. Rasulullah bersabda, persempitlah ruang gerak setan dalam tubuhmu dengan cara mengurangi makan. Iya. Dahulu kala setan dapat masuk ke seluruh penjuru langit. Dengan bebas, dia dapat bersuara dari lapisan terdalam ya, hingga lapisan terluar. Tetapi kini, berkat cahaya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, setan telah menjadi makhluk yang terusir dan terlaknat. Itu di langit makrokosmos. Nah, dia tidak bisa lagi menggoda manusia melalui bagian dalam hati jiwa dan tabiatnya kalau kita dekat dengan Allah. Setan hanya mampu menggoda dari luar 3 bagian inti manusia tersebut. Ya, untuk menghadang langkah-langkah setan, paling efektif ialah meninggalkan syahwat, amarah, kecintaan pada pangkat, kedudukan, serta kekuasaan. Semua hal tersebut itu berasal dari langit luar manusia yang disebabkan terlalu banyak makan dan minum serta memenuhi hawa-hawa nafsu mereka. Jadi ini adalah hadis. Jika kita yakin bisikan itu datang dari dalam nurani kita, maka percayalah dan yakinilah bahwa itu pasti berasal dari bisikan malaikat Allah. Jika kita yakin bisikan itu datang dari dalam, nurani itu selalu positif, Bapak Ibu. Istafti qalbah. Itu suara-suara malaikat itu. Hal itu akan mudah terjadi pada orang-orang yang dikehendaki Allah. Tapi juga hati-hati. Ada juga bisikan dari luar. Melalui makanan yang enak, yang lezat. Melalui godaan lawan jenis kita yang ada dari luar itu dan seterusnya. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa memohon perlindungan dari godaan setan merupakan karunia Allah yang tidak diberikan kepada umat lainnya. Jadi ta'awuz ini adalah hidayah bagi Allah untuk mengusir setan. Dan yang diberikan itu adalah orang-orang yang rajin berta'awuz. Maka itu jangan memandang enteng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disinilah kedudukan dan urgensi ta'awuz, Bapak. Subhanallah. Nah inilah sebelum kita membaca basmalah ta'awuz. Sekarang kita bahas apa itu substansi ta'awuz. Substansinya apa? Esensinya ta'awuz ini.
intinya ta'awuz, substansi ta'awuz itu ada 5 ya teman-teman. Ada yang namanya hakikat memohon perlindungan, al-isti'adah. Jadi hakikat permohonan perlindungan itu apa? Yang kedua, al-musta'iz, pemohon perlindungan. Siapa yang memohon perlindungan? Kita di situ nanti kan. Kemudian sang pemberi perlindungan, siapa yang memberi perlindungan? Itu Allah, al-musta'ad bihi. Lalu makhluk yang hendak dijauhi, yang dimohonkan untuk perlindungan, yaitu setan kan. Ya Allah, jangan setan itu menggoda kami. Yaitu setan di sini al-musta'ad minhu. Kalau Allah tempat memohon kita itu al-musta'ad bihi. Kalau kita yang memohon al-musta'iz. Dan tujuan permohonan perlindungan itu mayusta'adulahu. Ya. Apa yang kita mohonkan, dalam bentuk apa perlindungan itu kita mohon kepada Allah. Jadi proposalnya kira-kira, unsur proposal ini harus ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beragama secara sistematis seperti ini, insya Allah kita akan tidak tergoda oleh setan. Ini menangis setan ini kalau kita dilihat, wah ini dia tahu rahasia saya ini. Jamaah Nuh ini bahaya ini. Ini semua rahasia kita ini, lorong-lorong rahasia dia tahu ini semuanya. Nah, perbuatan memohon perlindungan atau al-isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terjadi dengan baik manakala pemahaman mendalam tentang siapa diri kita sesungguhnya. Nah, itu man arafa nafsahu, barang siapa yang memahami dirinya maka akan memahami semua gudang-gudang rahasia itu. Nah, kita asyik mengintip orang luar, tapi kita tidak pernah memperhatikan relung-relung hati kita yang sangat dalam. Setelah itu perlu juga memahami siapa Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat atau objek untuk memohon perlindungan. Bagaimana kita bisa memahami Allah, diri kita sendiri juga belum kita paham. Padahal dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah memahami dirinya, itu kan fi'il madi di situ ya. Tuhan tidak mengatakan may ya'rifu nafsuhu, tapi man arafa. Arafa itu fi'il madi, jadi artinya begini, bentuk past tense itu ya. Barang siapa yang sudah memahami dirinya, faqad arafa, maka juga dengan sendirinya sudah memahami siapa Tuhan. Jadi ini sangat standar, sangat basic. Jangan-jangan kita loncat, tidak pernah melewati anak tangga pertama, langsung mencari ma'rifah puncak di atas, itu jatuh nanti. Nah, disinilah sistematis kita harus mencari. Jika ketiga hal ini sinkron, maka kerinduan kepada Allah menjadi salah satu upaya ta'awuz. Kalau sudah mulai muncul tanda-tanda kerinduan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda kita sudah mendapatkan cahaya petunjuknya. Jika penghayatan sudah lebih kuat di dalam hati, maka berlakulah sebuah kaidah. Doa yang dipanjatkan di dalam kekuatan batin itu lebih kuat daripada doa yang dipanjatkan dalam bentuk kata-kata. Doa bil lisanil hal, ya. Afsahu minad du'a bil lisanil maqal. Jadi doa bil lisanil hal afsahu minad du'a bil lisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dengan hati itu lebih kuat daripada doa yang diucapkan dengan komat kamitnya mulut. Apa artinya mulut komat kamit kalau nggak ada penjiwaan? Walaupun menurut Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam masih ada yang lebih dalam lagi. Masih ada yang lebih dalam daripada itu, yaitu ad-du'a bil lisanil hal, yaitu kekuatan doa yang dinyatakan dalam bentuk kesiapan puncak. Oh, bukan, ini salah, ini istidad, maaf ya. Tadi ad-du'a bil lisanil, ini bilisanil isti'dad ya.
Doa bilisanil istidad, yaitu kekuatan doa yang dinyatakan dalam bentuk kesiapan puncak seorang hamba ya untuk menerima apapun adanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan dengan doa yang dinyatakan dalam bentuk kesiapan batin lebih kuat daripada doa yang disiapkan dalam bentuk kekuatan batin itu tadi ya. Jadi doa yang dinyatakan dalam bentuk kesiapan lebih kuat daripada kekuatan batin. Ad-du'a bilisanil istidad afsahu minad du'a bilisanil hal. Kekuatan doa yang terakhir inilah yang sudah tidak berjarak lagi antara pendoa dan sang pengabul doa. Jadi tidak perlu berdoa. Kalau kita masih mengangkat tangan berdoa, itu berkata-kata, itu masih doa standar. Kalau hati kita sudah berdoa, tidak mengangkat tangan, tidak berucap mulut, hati kita yang bekerja, itu doa yang level menengah. Tapi kalau kita juga sudah tidak berdoa, serahkan diri kita kepada Allah, terserah engkau apapun yang engkau berikan kepada aku ya Allah, aku akan rela menerimanya. Itulah yang disebut ad-du'a'u bil-lisanil istidad. Jadi kalau ada orang mendalimi orang ini, dia nggak perlu kumat kamit, dia tidak perlu tersinggung, tapi automatically manakala orang dekat dengan Allah disinggung, maka Allahnya yang tersinggung. Manakala dia disakiti, maka Anda akan masuk neraka sebelum waktunya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati terhadap orang yang sudah sampai ke makam tinggi, sebab ya matanya mata Tuhan, telinganya telinga Tuhan, hatinya pun hati Tuhan. Nah, apapun kehendaknya itu bisa berfungsi sebagai kun fayakun. Maka itu minta doalah terhadap orang-orang yang mintalah ditawassul, artinya didoakan, misalnya para wali kan. Dia nggak mau mendoakan dirinya sendiri, karena baginya apalagi yang mau diminta kan. Begitu para wali itu dia cuek dengan nggak perlu kaya. Kalau kekayaan itu nanti menjadi hijab. Tapi juga ada sufi yang kaya. Tapi bukan untuk dirinya, adalah untuk masyarakat. Karena itu juga perlu kan penguatan umat. Tapi bukan untuk pribadinya. Ya, jadi teman-teman, ya ini perlu kita wawasan seperti ini. Manusia sebagai pemohon perlindungan. Ini kita kepada Al-Musta'id sekarang. Manusia sebagai memohon perlindungan sudah tidak diragukan lagi meskipun manusia itu diciptakan dengan berbagai kelebihan di atas makhluk yang lain, tetap membutuhkan perlindungan dan bimbingan Allah sebagai sang pemberi perlindungan. Jadi sang pemberi perlindungan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, al-musta'ad bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri meminta manusia untuk senantiasa memohon perlindungan kepada dirinya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Hai manusia, berdoalah kepada aku. Itu coba baiknya Allah itu kan. Kenapa sih kamu nggak mau berdoa? Udah uni astajib lakum. Hai berdoalah kepada aku, pasti aku akan terima. Kita sudah disuruh berdoa, nggak mau berdoa. Giliran kena musibah baru mau. Udah terlambat, udah diberi kesempatan berdoa, nggak mau, ya udah. Nah inilah, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Ya. Jangan terlambat minta perlindungan dari Allah. Maka itu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum digoda oleh setan, minta perlindungan kepada setan. Kalau setannya sudah masuk istana, membangun istana di dalam batin kita, terlambat. Lockdown-nya sudah terlambat. Lockdown-nya itu harus sebelum setan masuk. Hei, mau kemana? Lockdown ini sekarang ini, bulan Ramadan. Jadi setan kita sekarang ini pada loyo ini. Begitu besok kita takbir, innalillah, udahlah setan itu pada mati semua di dalam tubuh kita itu. Nah, maka itu kalau habis lebaran nanti jangan balas dendam. Rebutan tuh setan itu masuk kembali ke dalam membangun puing-puing istananya yang sudah hancur, ya kan. Nah, tapi kalau kita pasang lockdown di situ, hai, iblis setan, sekarang kami sudah berikrar kepada Tuhanku, engkau tidak akan aku berikan kesempatan membangun istana lagi di tempat. Ya.
Faidza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar bacaannya khatam cepat. Kan kadang-kadang kalau kita baca Quran itu ya, baru satu halaman, aduh, ingat bantal, ingat handphone, ingat program TV, ingat berita, macam-macam tuh, ingat burung, ingat tanaman, semuanya menggoda itu mau diperhatikan. Padahal ya itulah tipu dayanya setan di situ. Jadi sang pemberi perlindungan Al-Musta'ad bihi itu tidak ada yang lain selain Allah. Cara komunikasi dengan Allah SWT memiliki banyak lorong rahasia. Para pencari Tuhan, as-salikin, jadi kalau saya nanti menyebutkan as-salik, jamak daripada salikon. Salik itu artinya orang yang berjalan menempuh perjalanan spiritual menuju Tuhan. Menempuh berbagai macam cara untuk menggapai kesempurnaan perjumpaan dengan Tuhannya, liqa Allah. Bagi mereka bukan yang penting pengabulan doa, tetapi penghambaan diri secara sempurna jauh lebih nikmat daripada pengabulan berbagai doa. Nah, inilah teman-teman. Apakah kita sudah berada di makam ini? Bagi mereka, salikin maksudnya, bukan yang penting pengabulan doa, tetapi penghambaan diri secara sempurna jauh lebih nikmat daripada pengabulan berbagai doa. Kapan terjadinya? Yaitu ketika orang itu berdoa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi mereka berdoa karena Allah memerintahkan manusia untuk berdoa. Jadi mereka berdoa karena Allah semata. Memerintahkan manusia untuk berdoa sebagaimana disebutkan dalam ayat. Allah memerintahkan wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, nggak mau berdoa dari menyembahku, akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, itulah dia. Mereka berdoa kepada Allah, ya, dan Allah memerintahkan manusia untuk berdoa. Inilah, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu untuk berdoa dalam ayat yang saya bacakan tadi kan. Allah memerintahkan manusia untuk berdoa. Bagi kalangan salikin, ya, yang terpenting bukan pengabulan doa. Nah, coba ukur diri kita sekarang. Apakah kita kalau mementingkan pengabulan doa atau perbuatan berdoanya itu sendiri? Bagi para salikin yang paling nikmat itu ketika mengangkat tangan berdoa kepada Allah, hilang semua hijab-hijabnya. Tapi bagi orang awam yang paling nikmat ketika doa kita dikabulkan. Ya Allah, aku ingin dipromosi jabatan. Keluar SK-nya. Jadi dirut. Bangga dia. Tapi bagi para salikin, dia berdoa. Aduh, nikmatnya. Jadi sebelum Allah membalas, menjawab permintaannya, dia mencapai puncak kenikmatan. Lupa kalau apa yang didoakan itu. Kita nggak pernah sadar kalau doa itu adalah induknya ibadah. Kenapa? Terbayang-bayang kalau nanti aku punya satu gunung emas. Oh, pasti aku akan bagi-bagi kepada seluruh jemaah. Nah, begitu datang satu gunung emas, diminta keluarkan zakatnya, enak aja. Ya, itu kan banyak tuh sahabat Nabi juga pernah kayak gitu. Banyak maunya, banyak nazarnya, tetapi begitu dapat orang yang paling pelit. Jadi mereka lebih merasakan puncak kenikmatan jika berdoa daripada menikmati hasil doa. Enak kan begini? Ya. Semoga jamaah semua begini. Ya. Mereka lebih merasakan puncak kenikmatan jika berdoa daripada menikmati hasil doa. Apalagi kalau doa itu ya, didikte. Ya, saya ulangi, ini ada otomatiknya ini nggak bagus. Apalagi
Ya, kalau apalagi kalau doa itu didikte oleh hawa nafsu. Seperti pada umumnya orang-orang yang berdoa. Pada umumnya orang berdoa itu bagaimana? Mereka itu lebih banyak meminta sesuatu yang berjangka pendek, ya, berjangka pendek semua. Coba kita, dan urusan kehidupan duniawi, minta jabatan, minta kesehatan, minta jodoh, minta anak, bahkan sampai hal-hal yang tetek bengek pun diminta. Ya Allah, aku minta ganti kendaraanku. Ya Allah, aku minta ganti rumahku. Bagus apartemennya temanku. Ya Allah, macet, semoga nggak macet. Coba permintaan kita kepada Allah itu yang gitu-gitu itu. Pernah gak kita minta, ya Allah, aku ingin merindukan dirimu. Ya Allah, aku ingin naik ke langit bersama engkau di situ, bersama para nabimu. Nggak ada tuh doa itu. Waduh, kalau begitu nanti saya tinggalkan rumah bagus saya. Saya tinggalkan anak suami kekasihku, gimana? Oh, jadi jauh banget kita. Kita jauh dari salikin. Tapi mudah-mudahan bulan Ramadan ini nanti kita sudah tidak takut mati lagi, kan? Orang yang takut mati itu pertanda bahwa pencinta dunia. Kalau orang sudah mencintai Allah, maka dia pasrah. Ya Allah, aku tidak akan memohon perpanjangan umur. Terserah engkau. Aku hanya mohon kepadamu. Ya, kiranya engkau menggabungkan aku lagi dengan para kekasihmu yang lain. Aku pingin satu kapling dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, aku pingin satu kompleks semuanya dengan para guru-guruku yang dulu. Ya, aku pingin dengan sahabat-sahabatku semua sesama jamaah. Ya, Istiqlal, Atin, Sunda Kelapa, Nuh, para Madinah, dan lain-lain semua. Satu kompleks. Ya. Jadi ini saya tuh punya mimpi ya teman-teman, tapi nggak tahu lah. Pingin punya kompleks pemakaman. Seluruh jamaah kita kumpul di situ semuanya. Jadi satu kali kita menziarahi makam. Semua kita, oh itu, ya, itu kuburannya Pak Hamid, ya. Itu kuburannya Pak Nasar. Ya Allah, satu kali kita datang, kumpul, kita doa. Bayangkan kalau 100 orang datang setiap hari ziarah kubur, dia saling mendoakan satu sama lain. Bangga kita nanti. Itu teman-teman kita pada datang berdoa. Udah Allah alam, serahkan pada Allah. Bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai musta'azbih, ya. Allah itu jangan lupa musta'azbih. Ya. Sangat senang menyaksikannya. Sangat senang menyaksikan hambanya, ya. Sangat senang menyaksikan hambanya yang berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam hadis Nabi pernah diungkapkan, barang siapa yang mendekati aku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sesiku. Ya. Barang siapa yang mendekatiku sesiku, maka aku akan mendekatinya sedepah. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa yang mendekatiku berjalan, maka aku akan mendekatinya berlari. Ya. Bagaimana cintanya Allah terhadap hambanya, itu ada qaul yang mengatakan, cinta Tuhan kepada hambanya lebih dalam daripada cinta seorang ibu terhadap bayinya. Cinta nggak ibu-ibu terhadap bayinya? Sangat. Tapi sayang, cintanya Allah jauh dalam daripada cinta seorang ibu terhadap bayi yang baru dilahirkan. Sang ibu biasa berdoa, ya Allah, berikanlah penyakit anakku. Akulah yang merasakan penyakit itu, terlalu kecil anak ini merasakan penyakit ini. Begitu sayangnya seorang ibu terhadap bayinya. Makhluk yang hendak kita jauhi yaitu al-musta'az minhu, tentu bukan hanya setan sebagaimana yang digambarkan dalam
8 ayat di dalam Al-Quran. Ya. Semua makhluk yang dapat semua makhluk yang dapat mendatangkan, ya, yang dapat mendatangkan bahaya dan malapetaka, termasuk virus corona, yang belum lama ini ya menyengsarakan kita masih sekarang sebetulnya. Kita mohonkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kodratnya manusia itu pasti takut terhadap objek-objek yang ditakuti. Hanya saja Al-Qur'an memperkenalkan dua istilah. Nah, ini dia. Istilah takut yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala diistilahkan dengan khasya, dan takut kepada sesama makhluk lebih banyak menggunakan khaufun. Dan dalam bahasa Indonesia itu sama-sama artinya. Jadi khaufun, ya kan. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Apa yang dimaksud ulama? Yang ahli, yang memahami luas, komprehensif, mendalam tentang agama. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga semuanya masuk kategori ulama. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha pengampun. Nah, itu dia. Ada contoh lain tuh. Fama amana li Musa illa dzurriyyatah min qaumihi ala khaufin, itu ala khauf itu min fir'auna wa malaihim ayyabtinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu la minal musrifin. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya dalam keadaan takut. Itu takut, khaufun di situ kan, bahwa Fir'aun dan pemuka-pemukanya akan menyiksa mereka. Jadi takut kepada Allah disebut dengan yakhshallah. Takut kepada Fir'aun, khauf ila Fir'aun. Jadi khauf kepada makhluk, khasya terhadap Allah. Inilah bahasa Arab tuh. Cara menyelamatkan diri, ya. Cara menyelamatkan diri. Jika kita takut, khasya kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dekati Allah yang jika kita ingin selamat. Itu kalau khasya, dekati objek yang ditakuti. Sebaliknya jika takut, khaufun, jauhi makhluk yang ditakuti itu kalau ingin selamat. Jauhi Fir'aun kalau ingin selamat, ya kan. Jauhi ular kobra kalau ingin selamat. Tapi dekati Allah kalau ingin selamat. Kira-kira itu perbedaan khasya dan khaufun. Quran itu hebat. Konsisten menggunakan bahasa. Terakhir, ya, tujuan memohon perlindungan mayusta'adzulahu. Tentu agar kita itu bisa menjalani hidup ini dengan tenang, damai, sejahtera, tanpa ada kesulitan, gangguan, dan musibah. Jadi untuk apa kita memperoleh ketenangan, teman-teman? Inilah bedanya dengan meditasi, kan? Ahli meditasi itu banyak tuh, di Fatmawati juga ada 500.000 per 1 jam. Wah, putar musik-musik instrumental, ya, seperti kita berada di apa, cherry blossomnya Gunung Sakura di Jepang tuh lah, Fujiyama, atau kita berada di Bouchardnya di Kanada, di situ taman bunga paling cantik. Tapi bagi kita dalam Islam, ketenangan itu bukan tujuan. Ketenangan itu hanya media sarana untuk menggapai kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita bisa memperoleh kedekatan diri dengan Allah tanpa harus melakukan ketenangan-ketenangan meditasi, tetaplah berlumpur untuk menolong orang-orang yang korban banjir. Ya. Maka itu juga bisa kita dekat dengan Allah. Di situ nggak ada ketenangan, malah kita capek malah. Jadi anak tangga menuju langit itu ada 3. Ya, tentu jalur ma'rifah, jalurnya para ulama ini, kontemplasi. Akhirnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak ibu-ibu, bapak-bapak lah jemaah di sini sudah belajar ma'rifah. Yang kedua adalah aku nggak bisa, Pak Ustadz, nggak bisa ma'rifah-ma'rifahan. Otak saya sudah tumpul, udah begini nggak bisa.
Aku bisanya berlumpur. Pokoknya di mana ada pesantren dibangun, aku bangun. Aku ikut paling tidak. Di masjid di situ pasti aku nyumbang. Itu anak tangga ke langit juga itu. Karena orang yang ahli ma'rifah belum tentu punya uang bangun masjid ya kan. Jadi semua orang punya lorong-lorong rahasianya menuju Tuhan. Ya. Pokoknya di mana ada kegiatan sosial, dia pasti hadir. Pak Ustadz, saya nggak bisa. Aku nggak punya uang. Aku juga nggak punya tenaga untuk belepotan lumpur di situ. Ya jalur ma'rifah, aku nggak bisa. Otak saya juga tumpul. Nah kalau begitu, bisa salat nggak? Oh itu mah bisa. Sepanjang malam pun juga bisa. Ya nggak usah, salat tahajud aja. Bisa puasa Senin Kamis? Oh itu bisa. Nah jadi ada amalia oriented, ada social saving oriented, dan ada spiritual saving oriented. Jadi ada 3 anak tangga langit. Ya, jalur ma'rifah itu paling cepat itu. Kemudian jalur social saving, amal jariah tadi ya, seperti tadi yang belepotan itu, aku nggak bisa puasa, aku juga nggak bisa salat tengah malam, aku juga nggak bisa belajar hakikat. Aku bisanya cari uang. Oke, nggak apa-apa. Di mana ada pesantren dibangun, di mana ada masjid terbengkalai, jadilah masjid itu. Itu jalur langitnya dia. Yang satunya aku nggak bisa nyumbang, tapi nggak juga ma'rifah. Nah, ya bisanya apa? Amaliyah. Nah itu lakukan, insya Allah dapat pintu langit juga itu. Nah ada orang nggak bisa semuanya. Aku nggak bisa ma'rifahan, Pak. Ya kalau begitu social savingnya, ya aku nggak punya uang. Ya kalau begitu salat, aduh aku bangun jam 9 pagi baru nggak ada subuh lagi. Puasa, aku nggak kuat. Ya, mau jadi apa kamu nanti? Nah, jangan ada di antara kita. Saya berharap jamaah Nuh yang ikut pada pagi hari ini, 3-tiganya. Ini kan sudah ma'rifah ini, tingkat tinggi loh ini. Nah kemudian udah banyak nyumbang pesantren, ya masjid kita sudah hampir jadi, ya pesantren di Kendari, Bone, di pesantren kita di tempatnya Bu siapa di Rifda. Nah itu lahan-lahan menanti untuk menuju langit. Ada lagi yang ketiga adalah ya lakukan puasa. Nanti habis ini pas Lebaran jangan puasa hari Raya Idul Fitri, langsung sambung 6 hari. Saya menghimbau seluruh jamaah kita, nggak usah nunggu-nunggu. Pokoknya besok setelah 1 hari setelah Idul Fitri kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 hari berturut-turut. Barang siapa yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal mengiringi bulan puasa, maka sama dengan puasa daim. Apa itu puasa daim? Sama pahalanya kalau berpuasa sepanjang tahun setiap hari non-stop. Nah, jadi mari kita lunasi semua. Ya, pokoknya besok misalnya kalau kita Lebaran hari Minggu ya, hari Minggu jangan puasa, haram puasa pada hari Minggu. Mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru kita makan siang. Ya kan? 1 minggu, besoknya hari Seninnya puasa lagi, Kamis puasa lagi, non-stop. Nah, inilah teman-teman yang kita sampaikan. Terakhir atau besok nanti ini kita habisin minggu depan ya. Mengapa kita bertawuz semuanya ini ada. Baiklah teman-teman sekalian ya mungkin ada satu doa, udah 8:30. Biar mungkin ada yang mau bertanya silahkan ya teman. Sebelum kita persilahkan ya, jadi ada salah seorang jemaah kita minta didoakan karena sedang berobat, sudah kemo ya, 19 kali. Jadi Mbak Yuyun ya,